Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi dengan NIM 230501501004 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Untuk melengkapi tugas mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdul Kholiq, SPD, MPD. Sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan suprasegmental atau unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah aspek-aspek bahasa yang melibatkan intonasi, tekanan, durasi, dan nada dalam berbicara. Ini melibatkan bagaimana kata-kata diucapkan dalam sebuah kalimat atau wacana yang dapat mempengaruhi arti dan pemahaman. Contoh unsur suprasegmental termasuk penekanan pada kata-kata tertentu, perubahan intonasi untuk menunjukkan pertanyaan atau pernyataan, serta perubahan durasi dalam mengucapkan suku kata atau kata. Unsur ini membantu dalam menyampaikan nuansa, emosi, dan makna dalam bahasa lisan. Unsur suprasegmental yang disebut juga ciri-ciri prosodi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, tekanan. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudenya melebar, pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudenya menyempit pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Tekanan ini mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga sudah berpola, mungkin juga bersifat distintif, artinya dapat membedakan makna, tapi mungkin juga tidak distintif. Sebagai contoh, kalau kalimat "dia menangkap ayam itu", kalau tekanan diberikan pada kata dia, maka berarti yang menangkap ayam itu adalah dia dan bukan orang lain. Kalau tekanan diberikan pada kata menangkap, maka berarti yang dilakukan adalah menangkap, bukan menyembelih atau perbuatan lain. Kalau tekanan diberikan pada kata ayam, maka berarti yang ditangkap adalah ayam, bukan kambing atau binatang lain. Lalu, kalau tekanan diberikan pada kata itu, maka berarti yang ditangkap adalah ayam itu, bukan ayam ini. Yang kedua, nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi, yang biasanya dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, nada rendah, ditandai dengan angka 1, kedua, nada sedang, ditandai dengan angka 2, ketiga, nada tinggi, ditandai dengan angka 3, keempat, nada sangat tinggi, ditandai dengan angka 4. Ketiga, jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda tambah. Bisa kita lihat pada contoh kata ambil, laksana, dan kelelawar. Di sini terdapat batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan adanya pertama, jeda antar kata dalam frase ditandai dengan garis miring tunggal. Kedua, jeda antar frase dalam klausa ditandai dengan garis miring ganda. Ketiga,
jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf, ditandai dengan garis silang ganda. Sebagai contoh bisa kita lihat pada gambar. Kalimat pertama bermakna buku mengenai sejarah baru, sedangkan kalimat kedua bermakna buku baru mengenai sejarah. Keempat, durasi. Durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna kata, tetapi dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Arab, unsur durasi bersifat fonemis.